Nah, jadi ini kan interaksi radiasi elektromagnetik dan cahaya ya, dan cahaya gitu kan ya. Nah, ada banyak sekali tema-tema kimia atau spektroskopi yang bisa kita kerjakan dengan kimia komputasi ya. Misal yang pernah saya coba itu ada sunblock ya, sunblock itu ya. Kemudian sel surya ya, sel surya. Kemudian ada mungkin kalau teman-teman pernah coba ya fotokatalis. Kemudian keempat apa ya, material yang berluminescence ya, berluminescensi ya, material yang berluminescence dan lain-lain ya, fotodegradasi juga termasuk ya. Nah, ini adalah beberapa tema yang bisa dilakukan dengan komputasi ya. Saya paling sering sel surya kalau saya. Sunblock juga kadang coba ya, tapi belum pernah sampai publish ya. Oke, saya mau menjelaskan dulu yang sunblock aja deh dulu ya. Sunblock dulu. Yang sunblock itu sangat mudah sekali kalau kita mau penelitian sunblock menggunakan metode komputasi ya. Jadi kan gini ya, kalau teman-teman tahu kan UV itu kan UV kan 200 sampai 400 ya, 200 nanometer sampai 400, dan itu ada 3 pembagian, ada UVA, UVB, UVC. Yang paling tinggi energinya UVC 100 nanometer sampai 290, itu paling tinggi energinya ya. Kemudian di atasnya ada 290 sampai 320, di atasnya lagi ada 320 sampai 400 nanometer ya. Dan kita lihat di sini yang paling dominan di UV itu adalah 320 sampai dengan 400. Itu yang paling dominan ya dari sinar UV ya. Sehingga kalau kemudian orang mendesain sunblock, maka dia akan mendesain yang kira-kira sunblock itu kan agar senyawa kimia yang kita oleskan ke kulit agar sinar matahari itu tidak sampai kena kulit kita. Caranya gimana? Tidak sampai kena kulit kita, kan diserap ya. Ya, prinsip sederhananya kan sunblock itu kan diserap. Ya, ada apa? Ini misalnya kulit kita, gitu kan ya. Kemudian kulit kita ini kita olesi dengan sunblock gitu kan ya. Dengan sunblock di sini misalnya ya. Dengan sunblock di sini. Ya, sehingga ketika kemudian ada sinar matahari, ya, ada sinar matahari gitu kan ya. Ini ada sinar matahari misalnya ya, ke sini dengan energi tertentu ya. Ini kulit kita tadi ya, ini kulit kita tadi. Ini kulit ya. Maka dengan energinya ini ya, dia kemudian habis diserap dulu ya, habis diserap UV-nya di sini oleh semua sunblock di sini kan ya. Dia habis diserap sehingga kemudian tidak sampai ke kulit ya. Karena kalau sampai ke kulit maka sinar UV ini itu akan merusak kulit. Maka dia diserap oleh sunblock yang kita oleskan di kulit kita. Prinsipnya kan itu kan ya. Sehingga tentu kita harus sunblock itu tentu kemudian harus mampu menyerap ya, harus mampu menyerap kan ya. Dia harus mampu menyerap sinar matahari ya. Dia harus bisa menyerap UV gitu kan ya. Dia harus bisa menyerap UV. Nah, teman-teman tentu sudah familiar kan ya. Senyawa banyak paling sering kan senyawa organik ya. Senyawa organik itu mampu untuk menyerap sinar-sinar UV ya, karena punya kromofor gitu kan ya. Maka dia bisa menyerap sinar-sinar UV ya. Nah, itu ya, itu yang kita tahu tentang sunblock ya. Maka bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya agar bisa menyerap? Maka dibuatlah senyawa-senyawa seperti ini ya. Ini ada berapa senyawa-senyawa ya. Yang orang pertimbangkan hanya untuk senyawa di UVA dan UVB ya, UVA dan UVB. Karena UVC itu hampir tidak nyampe ke kulit ya, karena dia sudah terfilter oleh atmosfer, sudah terfilter atmosfer. Inilah ya, ada UVA untuk blok UVA dan untuk blok UVB. Ya, inilah ya yang kemudian didesain ya. Gimana caranya kita mendesain senyawa-senyawa seperti ini? Kita buatlah senyawa-senyawa seperti ini. Ya. Misalnya kalau teman-teman perhatikan, ini ada homosalat ya, ini ada homosalat nih. Ini ada senyawa ini ya, yang tengah ini sama ini yang di pinggir ini kan mirip ya sebenarnya ya. Ya, ini OH, ini bedanya cuma di sini OH ini sama NH2 ini ya. Kemudian ini pindah ke sini gitu kan ya. Ya, kalau kita tahu NH2 dengan OH, OH itu kan penarik elektron ya. Dia gugus penarik elektron ya. Elektron akan lebih ke OH. Ya. NH itu lebih cenderung pendorong juga enggak sih, penarik juga enggak gitu ya. Nah, ternyata kalau kita lihat kalau kemudian diganti dengan OH-nya ini diganti dengan NH2 di sini, ya ternyata dia akan lebih cenderung untuk punya panjang gelombangnya. Kalau NH2 ya, panjang gelombangnya itu di UVA. UVA tadi itu, UVA itu adalah 320 sampai 400. Nah, itulah kemudian orang-orang yang dilakukan oleh kebanyakan orang ya.
mendesain sunblock adalah bagaimana kemudian panjang gelombang itu bisa kita geser ya ke UVA. Syukur-syukur bisa UVB dan UVA. Ini seperti ini ya, UVB dan UVA. Ya, berarti dia punya panjang gelombang yang luas dari 290 sampai 400 ya. Ya, ini seperti ini ya. Nah, ini mudah sekali kita desain secara komputasi ya, sangat-sangat mudah kita desain secara komputasi. Ya. Contoh misalnya ya, ini cobalah ya, saya cobakan dulu, mudah-mudahan saya bisa masuk ke servernya Undip ya. Oke, saya coba gambar ini ya, kita coba gambar ini. Sebentar ya. Saya coba gambar. Ini kan mudah-mudahan laptopnya enggak ini. Itu 2 kali Vincent ya. Ya, jadi sorry. Aduh. Oke, itu kemudian ini ada berapa? 5 ya. 4, 5, ini 6. Ini kemudian oke, ini mau saya sambungkan. Ya, oke, ini ya. Ini ya, ini rangkap di sini ya. Salah. Rangkap di sini ya. Oke. Ini kemudian saya perbaiki. Mudah-mudahan laptopnya mau normal ya. Oke, ini satu bensin ya. Oke, ini ada satu bensin di sini ya. Oke. Ini saya copy, Ctrl V, saya geser ke sini gitu ya. Oke, ini ya semua gambarnya. Oke, itu semua gambarnya. Ini C ke C ya. Oke, ini C, kemudian ini C, kemudian ini O ya, ini O, udah. Tapi O-nya rangkap 2. Oke, O-nya itu rangkap 2 ya. Oke, O-nya ini pas, susah juga ya. Bentar. Oke, O-nya itu rangkap 2 kan. Oke, gitu ya. Oke, terus sini ada OH, ini OH ya. Oke, ini OH. Oke, itu OH. Ini OH, kemudian 2 kali dari situ, yang ini berarti ya. Ini adalah O CH3. Ini adalah ini O, ini CH3. Ya. Mana dia? Karbon. Ini CH3. Oke, ya. Oke, mudah-mudahan laptopnya Oke, ini ya, ini gambar strukturnya seperti ini, ya mirip-mirip lah ya. Ini benar ya, ini benzen, kemudian ada benzen lagi, kemudian ada OH di sini, kemudian ada O di sini, kemudian ada O CH3 ya. Ini ke atas, kalau ini ke bawah, ini tegak ke ini ya. Atau kalau boleh sih dipaksakan ke atas. Ini bisa kita paksa agak ke atas nih. Caranya oke. Ini belum saya stop ya. Oke. Nah, gitu ya. Ini kemudian nah ini lebih mirip sekarang. Ini kan bentuknya. Ini oh CH3 ya. Ini CH3 ya karena nggak digambar gitu kan ya. Ini oke ini ya. Nah ini yang kemudian kita pakai cara komputasi gitu kan ya, cara komputasi untuk mendapatkan spektranya. Apakah spektranya itu di di UVB, apakah di UVA gitu kan ya. Karena spektra, maka tentu spektra itu eksitasi elektron ya, melibatkan eksitasi elektron maksudnya, maka mau tidak mau kita harus pakai metode kuantum ya, metode Haber-Bosch atau DFT ya. Aplikasinya macam-macam ya, bisa pakai NWChem, ORCA, misalnya Gaussian, Games, juga bisa ya. NWChem misalnya ya, saya cobakan NWChem ya. Ini molekulnya meskipun agak ragu sih sebenarnya karena gede banget ini, tapi bolehlah, nggak apa-apa saya cobakan. Nah kalau nanti kita kill ya. Cuma gini, ini masih DFT ya, cuma optimize. Kalau kita lihat di sini nggak ada menunya, tidak ada menu untuk spektra ya, cara menampilkannya kalau oke. Nah ini jadi kalau ini sama ya, cuma tambahkan ini aja sih, TDDFT ya. TDDFT itu untuk menghitung
Spectra ya, intinya gitu. Jadi TDV itu untuk menuju Spectra. Jadi tinggal kopikan ini ya di sini ya, ini nggak usah seperti ini. Nah gitu ya, jadi seperti itu ya, itu TDDFT. Maksudnya NC itu maksudnya kita mau lihat berapa peak. Kalau ini dia mau lihat 5 peak ya, mau lihat 5 peak, mau lihat 2 peak nggak boleh ya. Ya, atau misalnya mau lihat 3 peak misalnya, atau 2 peak misalnya, itu boleh ya. Nah ini kemudian kita running di tentu di mereka. Nanti kita coba juga ya, ini ya, ini. Oke, saya coba ya, saya coba running. Ini saya copy, saya coba masuk, mudah-mudahan masih bisa masuk ke ya. Ini server ya, ini server. Oh ya, saya mau cerita dulu tentang server ya. Server itu ya istilahnya apa namanya ya, komputer dengan performa tinggi yang bisa kita akses dari tempat kita masing-masing ya, bisa kita akses dari tempat kita masing-masing ya. Ini kayaknya baru ya, ini pakai AMD Zen. Ini server yang lumayan ya. Jadi server untuk komputasi sebenarnya ada server yang umum, kalau dia umum ya sama seperti kalau kita install Linux di laptop kita ya. Maka di laptop kita ada Linux. Bentar ya. Maka di laptop kita ada Linux. Kalau kemudian kita sewa server umum ya sama seperti laptop kita isinya ya, cuma server tentu akan performanya lebih tinggi ya. Ada server yang khusus ya. Server khusus maksudnya server itu sudah dikonfigurasi oleh penyewanya. Misalnya punyanya Epson ya, ini di Semarang ya. Ini punyanya Epson di Semarang. Memang servernya ini sudah dioptimasi ya, konfigurasinya sudah diatur sedemikian rupa ya, sehingga kemampuan runningnya, kemampuannya menghitung itu pasti akan jauh lebih cepat ya, jauh lebih cepat dibandingkan dengan server umum ya. Kalau misalnya kita lihat di Epson ini ya, ini dia punya beberapa aplikasi yang sudah ya, ini beberapa aplikasi yang tersedia dan semua softwarenya itu sudah dikonfigurasi sedemikian rupa sehingga perhitungannya bisa lebih efisien ya. Ini ada beberapa software dia punya beberapa software ya. Ini Gamas, Bromac, NWCam juga ada, Orca juga ada, Quantum Espresso juga ada ya, sehingga hitungannya pasti akan jauh lebih cepat ya. Saya sedang tes, saya dulu pernah nyawa semester kemarin ya, saya nyawa server dari luar tapi server umum ya, sehingga NWCam-nya saya install sendiri ya. Dan saya coba cari karakterisasi, saya butuh waktu sekitar 2 sampai 3 hari kalau tidak salah ya, semester kemarin ya. Saya coba karakterisasi 2 sampai 3 hari. Nah saya coba di Epson ini karena sudah dioptimasi ya, sudah dioptimasi dengan molekul yang sama, itu ternyata hanya 40 menit selesai ya, dengan molekul yang sama. Nanti saya perlihatkan ya. Jadi gitu. Jadi tapi saya tahu harganya kayaknya mahal banget ini, saya belum lihat daftar harganya di mana, soalnya tidak dipublish ya. Ya mungkin mahal ya, karena emang sudah dioptimasi softwarenya, bisa lebih cepat ya. Kemarin cuma 40 menit selesai ya. Jadi kalau bikin satu jurnal 1 hari dari data bisa ya. Nanti mungkin saya perlihatkan ya. Oke, nah saya coba ini CD ini saya sama ya CMD kemarin. Kalau kita masuk di folder, kalau di Linux itu kita pakai CD ya. Saya taruh kemarin di mana ya, atau gini deh, kalau lihat software ya isinya ini ya, ls NWCam ya, CD NWCam ls. Oke, saya coba mkdir dulu, mkdir Spectra ini ya, mkdir Spectra. Oke, kemudian saya coba ya cp, saya coba cp run ya, cp run sama cp for. Saya ini ngopi kalau ini, pindahkan file run sh dan for nw ke tadi saya bikin Spectra ini ya. Kemudian saya masuk ke folder Spectra, ini foldernya, saya lihat isinya ini ya. Kemudian saya coba lihat file perintahnya sembilan out. Oke, Ctrl X. Oke, berarti sekarang
kita perlu nano ini for kita edit ya, ini yang kita edit. Yang perlu kita ganti tadi itu kan ini ya, ini aja sih, ini atau semuanya aja lah, semuanya aja. Nah gini ya, nah ini yang tadi kita generate di Avogadro, ini tinggal kita copy ya. Ini ada TDD-nya, ini saya copy ya, kemudian saya pindahkan ke sini. Ini dia ya, mudah-mudahan bisa ya, tapi ya maksudnya nggak yakin ya, tapi cobalah, siapa tahu servernya ini mau berbaik hati menyelesaikan itu ini. Nah gitu ya. Nah mungkin teman-teman yang pernah belajar NWCam, kalau kita pakai server umum kita harusnya gini, NW gitu ya, NW seperti ini ya, NWCam gitu ya, NWCam gini, kemudian file .nw gitu ya, kemudian nanti ada ini ya, keyboardnya error semua nih, gini ya, kemudian di file .out ini ya baru enter ya. Tapi karena ini filenya memang sudah dikonfigurasi sehingga kita tidak menggunakan perintah ini ya, kita menggunakan langsung perintah sesuai dengan script yang ada di sini di run sh ya. Nanti di setiap server itu beda-beda ya, nanti harus ditanyakan. Kalau ini dia ada petunjuknya ini ya, ada selamnya, tinggal ini kita copy. Nah, sana kan. Oke. Tinggal kita copy, nanti kalau ini punyanya Evisan ya. Nanti teman-teman bisa cek di sini cara membuat file perintahnya. Ya, ini ada macam-macam di sini ya. Oh, ini udah diupdate ini. Jadi tinggal dicari di sini. Gitu ya. Oke, saya balik ke sini. Nah, ini ya. Ini. Jadi caranya adalah saya nggak hafal ya, kita harus pakai ini ya. Ini sbatch ya. Sebentar. Ini kita pakai ini sbatch ini untuk running untuk run.sh ya. Baru kita enter ini ya, dia sedang running. Saya nggak yakin tapi cobalah ya. Tadi nama filenya adalah, atau kita lihat dulu isinya ya. Ini kita lihat dulu for.out ya. Oke, cobalah tile min f ini untuk membuntuti ya. Ini for.out. Nah ini ya, ini kalau kita tunggu ya dia akan menggunakan sendiri. Nah jadi gitu dia nanti akan menghitung ya. Oke. Nah ini untuk sunblock ya, sambil nunggu ini ya, nanti kita lihat sambil nunggu ini. Jadi nanti kita lihat spektranya seperti apa ya. Ini untuk sunblock. Nah sekarang saya coba jelaskan yang kedua. Yang kedua itu adalah sel surya ya, ini sel surya. Ya, nah sel surya itu prinsipnya sel surya itu adalah tadi sepertinya sudah. Nah ini ya. Jadi teman-teman lihat ini adalah komposisi sinar matahari ya, komposisi sinar matahari. Nah ternyata sinar matahari itu ya, kalau tadi sini ini UV ya, ini UV itu banyak kan UV di sini ya, UV daya energi rendah ya. Sini UV apa tadi, UVA ya. Ya semakin ke sini semakin kecil. Ya, ini kan kelihatan banget kan ya. Ini kira-kira ini UVA, kemudian ini UVB, ini ini UVC, tengah-tengahnya UVB, kemudian sini ada UVA gitu kan ya. Nah, tapi semakin ke kiri ini, ke kanan ya, semakin ke kanan ini, ya yang paling banyak adalah visible ya. Jadi kalau tadi ini komposisi salah. Kalau tadi ini adalah komposisi UV-nya, nah kalau ini adalah komposisi sinar matahari ya. Yang paling banyak itu adalah visible. Visible itu 400 sampai 800 nanometer ya, 400 sampai 800 nanometer di sini. Yang paling banyak. Ya. Nah, sel surya teman-teman sudah tahu gitu kan ya. Sel surya itu kan memanfaatkan sinar matahari ya. Sel surya, di sini ada gambarnya enggak ya? Ini ya, ini contoh sel surya, ini ada warna hijau, orange, merah. Ini sel surya semua ini. Oke, saya cari gambarnya dulu. Nah, ini ya. Nah, sel surya itu adalah dia memanfaatkan sinar matahari. Ya. Sinar matahari ini gunanya apa? Gunanya untuk mengeksitasi elektron. Kalau dulu sel surya itu hanya menggunakan semikonduktor. Ya, semikonduktor itu band gap-nya, ya, eksitasi elektronnya dari pita valensi ke pita konduksinya itu adalah UV.
Ya, biasanya menggunakan silikon, itu adalah UV. Nah, padahal tadi kita lihat sinar matahari itu kebanyakan visible, ya. Sehingga bagaimana cara memaksimalkan serapan matahari? Maka semikonduktor yang digunakan di sel surya yang lama itu ditambahkan dengan senyawa organik yang senyawa organik itu didesain bisa menyerap sinar visible, ya, yang berwarna ini, visible, ya, yang berwarna. Jadi ditambahkan satu warna, ya, satu warna. Ya, dan semikonduktor yang bisa untuk itu nggak semua ya. Salah satunya adalah TO2. TO2 di semikonduktor ya ditambahkan dengan satu warna ya. Makanya kalau teman-teman lihat sel surya sekarang itu berwarna-warna ya, ada hijau, ada ini apa nih? Orange, merah gitu kan, karena ada satu warna di situ. Ya, jadi tambahkan sehingga ini juga bisa kepake, visible-nya kepake, nggak cuma UV-nya. Karena kalau UV sedikit yang kepake. Ya, maka jadi nanti senyawa organik itu tempelkan di sini sama konsepnya. Dia nanti akan dieksitasi elektronnya. Ya, elektron dari homonya nanti dieksitasi ke lumonya, kemudian dari lumo pindah ke semikonduktornya, dari semikonduktor elektronnya mengalir sebagai listrik. Ya, jadi kunci dari sel surya atau DSSC ya itu adalah satu warnanya atau dye namanya dye. Ya, bagaimana caranya kita mendesain senyawa organik dan senyawa organik itu bisa menyerap atau punya serapan ya dari 400 sampai 800 ya 400 sampai 800 nanometer itu didesain seperti itu ya. Dan tentu ada syaratnya banyak desain seperti itu, kemudian dia harus bisa nggak cuma itu ya, tapi dia harus bisa terikat ke TO2 dan seterusnya, ada syarat-syaratnya nanti. Kemudian energi lumonya harus tinggi ya, jadi beberapa syarat harus seperti itu. Oke, ini tadi ya. Oke. Jadi di desain senyawanya ya berada di ini ya tadi ya 5% itu UV kan ya. Tadi kalau teman-teman lihat tadi 5% itu UV. UV tapi dari 300 sampai 400 ya. Sementara yang visible itu 43% ya. 43%. Ya. Oke. Yang sampai 700 ya. Kalau sel surya itu bisa sampai 1000 ya. Jadi kalau ini diambil 1000 mungkin sekitar 50% ya bisa kita pakai dari sinar matahari. Gitu. Ya. Jadi di desain senyawa seperti itu. Nah, kalau yang pernah saya lakukan itu, oke ini sedang saya kerjakan tahun ini ya. Tapi di cancel ya karena pandemi, jadi kita nggak bisa jalan. Ini mangostin. Mangostin itu zat warna di manggis ya. Ini ada alpha mangostin, ada beta mangostin, ada gamma mangostin ya. Dan beberapa riset ya, ketiga senyawa tersebut ya kontribusi gamma itu lebih tinggi, lebih efisien dibandingkan dengan beta dan alpha. Ya, tapi efisiensinya tentu rendah ya. Ini cuma 1% ya, sekitar 1%. Gitu. Sehingga kemudian saya modifikasi ya. Jadi kalau tadi dia bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini, saya modifikasi ya. Saya modifikasi itu ya saya tambahkan rodanin asetat ya. Ini rodanin asetat. Ya, rodanin asetat ini pernah dipakai. Jadi rodanin asetat itu pernah dipakai secara eksperimen, tapi ya secara eksperimen di mana? Di fenotiasin ya. Dan efisiensinya ternyata bisa sampai 6%. Lumayan nih. Sampai 6%. Maka saya coba fenotiasin ini, bukan ya, rodanin asetat ini saya coba pakai di gamma mangostin. Ya, nanti saya ukur itunya, saya ukur spektranya, saya cari spektranya, saya hitung parameter-parameter ini. Yang paling penting adalah apakah nanti kemudian spektranya itu ada di 400 sampai 800. Ya, ini kemudian saya ukur. Ya. Oke. Meskipun sepertinya memang belum dapat banget ya karena saya perlihatkan datanya ya, datanya sudah saya dapatkan sebenarnya. Saya tunjukkan datanya ke teman-teman. Oke, saya pakai ini. UV ya. Bukan. Oh, sini. Di sini, dan di sini. Oke, ini molekulnya. Ya, kemudian nanti di sini ada, ini ya. Masih belum dapat saya ya. Dia adanya di dekat-dekat sih, tapi masih agak jauh dia. 300-an ya. Di sini. Ya, kira-kira di 300. Ada spektra di sini kecil tapi ya, kecil. Ini dia di 380. Dari 380. Ya. Masih kurang bagus datanya. Sehingga nanti harus diperbaiki. Ini kemudian harus kita bandingkan tanpa ini ya kalau nggak salah ya. Kalau saya lupa juga ya. Taruh di mana lagi. Nah ini ya, ini tanpa modifikasi ya. Ini tidak saya modifikasi.
Nah, ini harus kita bandingkan. Ya, berarti masih mending ya, karena ini udah bergeser. Ya, kalau teman-teman perhatikan ini. Nah, ini ya. Ini tanpa saya tambahkan tadi, saya tambahkan apa tadi, penotasinya. Bukan ya, Rhodanian setat, sorry kok itu sih. Saya tanpa tambahkan Rhodanian setat, dia spektranya ada di sini ya, 350. Tadi setelah kita tambahkan, dia sudah bergeser agak ke 400-an ya. Dia sudah bergeser ke sini kan ya tadi ya. Dia di sini ya. Nah, dia sudah bergeser ke sini. Hampir 400, sedikit lagi dapat 400. Gitu. Itu teman-teman. Nah, ini cuma salah satu, tapi ini cuma salah satu parameter. Ya. Ini cuma salah satu parameter yang bisa digunakan. Ya, datanya belum cukup bagus, ini masih harus diperbaiki lagi sehingga nanti bisa lebih maksimal datanya. Oke, itu. Nah, ini belum selesai. Ya. Nah, kalau ini tadi yang tadi saya tunjukkan ya, teman-teman ya. Tadi itu ini ya. Source-nya mudah-mudahan bisa. Nah, ini ya. Ini kalau ini saya pakai Orca. Ini saya pakai Orca. Aplikasinya saya pakai Orca. Ini ya. Mirip ya, saya tunjukkan. Ini saya pakai Orca. Nah, ini inputnya sama ya. Ini sama. Ini TDDFT juga nih kalau teman-teman lihat nih. Ini ya. Sorry. Ini ya. Ini TDDFT juga, perintahnya juga sama. TDDFT. Kemudian Android-nya 50 ya. Kemudian ini kalau ke bawah ini cuma untuk menampilkan spektranya. Oke. Nah, ini belum selesai. Gitu. Oke, sambil nunggu ini ada pertanyaan mungkin dari teman-teman yang ingin ditanyakan terkait dengan tema-tema spektroskopi untuk komputasi. Ya. Jadi kalau saya paling banyak kerjakan ini ya. Ini belum pernah. Ya, ini belum pernah. Ini dulu ya waktu S2, tapi kurang masuk ya, kurang dapat esensinya apa ini luminesensi, karena atomnya berat banget ya. Itu saya pakai Lantanida dulu waktu S2 dan nggak dapat ininya. Kalau ini kan simpel banget ya. Ini simpel, jadi mudah lah dipahami. Sunblock dan surya. Apa aja sunblock. Ya. Jadi biasanya gitu. Jadi setelah kita gambar, misalnya tadi ya, ini kita gambar nih. Ini ya. Ini kita gambar, ini ya, TV ini ya. Bagusnya sih ini tadi ya, bagusnya cuma kegedean. Jadi ini kita gambar nih, digambar dulu, kita ukur. Oke, dia panjang gelombangnya di mana. Nah, ya. Setelah itu baru kemudian kita modifikasi. Entah misalnya gugus fungsinya ini kita pindah-pindah, ya, sesuatu dengan pindah gugus fungsi, dia bergeser panjang gelombangnya. Ya, atau misalnya kita tambahkan gugus, kita gantikan misalnya di sini OH ya, tambahkan aja OH di sini, gugus menarik elektron, atau tambahkan saja CH3 metil, ya, gugus pendorong elektron. Karena pasti penarik dan pendorong elektron itu pasti punya pengaruh. Ya, bisa batokromik, bisa hypsokromik. Ya. Tentu yang kita butuhkan adalah dia bergeser panjang gelombangnya melebar. Atau minimal minimal di A ya, minimal di A ya. Jadi B ini B minimal ke A. Ya, kalau bisa dapat A, dapat B-nya gitu kan ya. Karena B juga ada ternyata 5% dan efeknya kan lumayan ya. Kerusakan DNA ya. Kemudian juga punya efek pada kanker kulit. Ya. Nah, ini mohon maaf Pak Darlin, saya mau tanya boleh Pak? Silakan. Kalau yang tadi disampaikan Bapak kan tinggal ditambahkan saja itunya apa, dimodifikasi saja strukturnya. Itu ada apa? Langsung ditambahkan saja atau mungkin maksudnya ada percobaan dulu atau timbangannya ya mungkin ya, atau langsung tinggal ini ditambah ini aja. Kalau yang digambarkan tadi Pak Darlin kan yang gamma mangostin ditambah dengan yang ada N-nya tadi. Nah, itu apakah ujuk-ujuk Pak Darlin menambahkannya atau gimana gitu Pak? Ya. Bisa dua cara. Kita bisa lakukan pendekatan teori atau kita bisa melakukan pendekatan empiris. Kalau saya ini empiris. Ya. Kalau saya ini empiris ya. Empirisnya maksudnya saya punya data, ini saya punya data penelitian sebelumnya. Ya, jadi dia menggunakan Rhodanian acetat ditambahkan ke fenotiasin. Ya, fenotiasin pewarna gitu kan ya. Fenotiasin dan ternyata kok bisa naik 6,8%. Dan itu secara eksperimen. Ya. Dan saya pernah nyoba juga sih ini. Saya cobakan ke
cyanidin ya tahun 2018 ya. Saya cobakan ke cyanidin dan juga naik. Ya, jadi itu empiris. Jadi lihat pengalaman-pengalaman sebelumnya yang menggunakan rodanin asetat, apa kemudian memang rodanin asetat itu punya pengaruh ke pewarna-pewarna yang lain. Ya, jadi saya pernah mencoba untuk cyanidin itu naik, kemudian ini ada juga ini pinotiasin ternyata naik. Oke, saya mau coba ini ke mangostin, kira-kira naik apa enggak? Ya, efisiensinya naik apa enggak? Tuh. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua bisa secara teori. Ini juga sama, ini dulu spektroskopi, tapi dia luminescence. Ini material berluminescensi ya. Kalau ini sifatnya memang sporadis ya. Ini sporadis banget waktu itu. Semua saya coba. Ini semua saya coba waktu itu. Jadi ada kompleks europium penantrolin. Ini penantrolin, ini europium. Europium itu lantanida ya. Europium kemudian dia punya sifat sebagai luminescensi. Dia bisa memancarkan sinar lah gitu ya. Nah, kemudian saya pengen modifikasi. Kira-kira kalau kemudian saya ganti-ganti ini, saya tambah-tambahkan gitu gugus-gugus pendorong penarik ini. Kalau ini elektron drawing group ya, donor group ya, donor group withdrawing ya. Kalau ini pendorong elektron EDG ya. Kalau ini EWG ini withdrawing itu berarti penarik ya, penarik elektron. Yang ini ya EWG. Jadi CF3, CN, CHO ya, kemudian nitrit NO2. Kemudian yang pendorongnya pendonor ya, pendonor elektronnya saya tambahkan metil, kemudian vinil, klorida dan OH. Nah, tambahkan semua ini dan saya lihat efeknya, kira-kira efeknya ada apa enggak gitu kan ya. Nah, kalau ini agak sporadis dulu dan datanya di sini. Nah, gini ya. Jadi ada pengaruh jelas. Kemudian gugus pendorong elektron itu meningkatkan efisiensinya. Ya, dia meningkatkan efisiensi. Khususnya yang punya ikatan tangkap, berarti yang vinil ya. Yang vinil. Khususnya yang punya ikatan tangkap, pendorong dan punya ikatan tangkap, khususnya yang vinil. Gitu. Nah, tentu nanti ini kemudian jadi data lagi buat orang lain untuk lebih spesifik lagi. Oh, coba deh, ini ada data nih penelitian dia kesimpulannya pendorong elektron dan punya ikatan tangkap itu punya efek yang bisa meningkatkan sifat luminescensi dari kompleks europium penantrolin. Nah, ini kemudian data ini kemudian bisa digunakan oleh orang lain untuk kemudian dikembangkan spesifik ke pendorong elektron, ya kemudian ikatan tangkapnya nanti dimodifikasi sejauh apa kira-kira pengaruhnya. Itu ya. Atau ini masih empiris ya. Atau kalau yang teori ya tadi teori itu teman-teman harus belajar organik fisik ya. Jadi teman-teman belajar organik fisik kemudian dipelajari kira-kira kalau ada senyawa seperti ini ya OH-nya saya ganti dengan pendorong elektron ya, pendorong elektron kira-kira efeknya nanti apakah dia hypsokromik atau batokromik ya. Itu nanti bisa dipelajari. Saya kurang bisa menjelaskannya ya. Nanti bisa dipelajari apakah kemudian menggantikan, kan ada ya kalau teman-teman belajar di spektronik mungkin ya di spektro UV ya. Spektro UV itu kan ada penjelasannya ya. Kalau saya ganti dengan gus pendorong atau saya ganti dengan gus penarik, apakah efeknya itu hypso atau batokromik? Ya, tergantung nih kebutuhan kita. Kalau kita mau hypsokromiknya, apa kita mau batokromiknya? Kan nanti tinggal kita putuskan. Kita mau pakai gus apa? Itu ya. Atau kalau saya tadi sporadis ya, saya coba semua. Ini saya coba bukan ya. Kalau ini saya coba semua kalau saya biar makanya lama ya, setahunan baru selesai. Bisa seperti itu, Mas. Kalau kita lihat punya orang ya, maksudnya penelitian yang pernah lakukan itu simpel banget sih sebenarnya. Misalnya ini, saya coba spektra sunblock. Oh, ini homosalat tadi ya. Prediksi tipe aktivitas stabil surya homosalat berdasarkan spektra yang kombinasi dimer ya. Oh, ini pakai solvent ya. Wah, ini berat ini. Karena ini sudah melibatkan pelarut ya. Oke. Oh, tidak ada gambar ya. Ini homosalat ya. Ini dimer ya. Jadi ada pengaruh antara molekul ini dimer sama tingkat hidrogen. Ini pelarut ya. Oh benar ya, benar pelarutnya tanol ya. Nah, ini juga menarik ini berarti dia. Berarti kan ini senyawanya homosalat ya tadi itu. Ini bukan homosalat ya. Nah ini ya homosalat ya. UVB kan ya. Ini homosalat. Kemudian di sini dia kok dia sini. Ini siapa sih? Oh, Pak Iqmal ya. Pak Iqmal pakarnya ya. Malah bilang dia. Nanti kelihatan rekamannya. Nanti lagi edit rekamannya ya.
Nah, ini Pak Iqmal sama Pak Karna. Gimana tadi gambarnya? Di bawah ya? Nah, ini ya. Ini menarik ini. Jadi kan Pak Iqmal sama Pak Karna ini, dia lihat efek dimer antar molekul yang sama ya. Berarti kan antar molekul yang sama kan ya. Apa kira-kira ada pengaruhnya terhadap spektranya nanti? Itu yang pertama. Yang kedua, dia lagi. Beliau mencoba untuk melihat pengaruh pelarut. Nah, ini pelarut ya. Ini pelarut. Nah, itu kan menarik ya. Apakah nanti ada pengaruhnya? Coba nih kita lihat nih. Ya, misalnya tunggal. Ini tunggal ya. Ini masih tunggal nih. Panjang gelombangnya ini ada 5 puncak. Ya, paling tinggi yang 243. 243. Kemudian tunggal, dimer, etanol. Ada perubahan enggak? 206 harusnya kan agak tinggi ya, dia lebih tinggi ya. Malah turun ya. Nah, ini kalau ada ininya kan ya, homosalat etanol nih. Nah, gini kan. Lumayan tuh ini naik nih. Ya. Kalau ini kan masih tunggal ya, nggak mungkin kan kita pakai molekul tunggal kan ya. Nah, makanya di sini kelihatan ya, gunakan pelarut. Ini kalau ini kan udah banyak ya, udah banyak debu gitu kan ya, udah banyak kali molekulnya yang mau salat dimer ini. Memang ada 2, berarti antara molekul satu molekul sudah ada pengaruhnya, sudah kelihatan dan ternyata turun ya. Oke. Nah, tambahkan pelarut. Tambahkan pelarut berarti setidaknya tidak membentuk dimer kan ya, karena tidak terpisah. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang selanjutnya ketika membaca ini? Modifikasi di sini. Ya, molekul homosalat etanol. Ya, ganti etanolnya. Jangan pakai etanol. Ya. Mungkin pakai pelarut yang lain, aseton misalnya. Mirip kan ya, aseton kan aseton itu kan alkanon ya, propanon ya. Ada grup CO-nya lah. Nah, ganti dengan pelarut itu. Bandingkan dengan data ini. Kira-kira nanti ada efeknya atau enggak. Itu menarik kan ya. Simpel banget penelitiannya sebenarnya. Selesai. Ya, nanti dibandingkan. Sehingga nanti apa kesimpulannya? Kesimpulannya nanti, ini kan semuanya jelas nih. Kalau molekul tunggal nggak bisa dipakai ya, molekul tunggal nggak bisa dipakai karena nggak mungkin kita pakai sunblock itu satu molekul saja, nggak mungkin kan ya. Setidaknya kita bisa pakai dia bulk itu banyak tapi tidak ada pelarutnya. Tapi ternyata turun ya, enaknya pakai pelarut, enaknya memang agak tidak membentuk dimer, jangan sampai ada dimernya. Kalau membentuk dimer malah turun dia, adanya di 200-an, di bawah 300 malah kan ya. Nah, ini dicoba dengan pakai etanol, pakai pelarut nih, pakai pelarut etanol. Berarti setidaknya sudah tidak membentuk dimer, hanya membentuk ikatan hidrogen tuh, ikatan hidrogen dengan alkohol ya. Ini OH ini CH3 COOH. C mana ini? Ini CH3 kan ya? CH3 1 2 OH benar ya? CH2OH ya benar ya? Benar. CH2OH gitu. Ini OH. Ini hanya di sini ya, ini bentuk ikatan hidrogen. Ya kan? Dan ternyata lumayan kan? 322. Ya, kalau padahal tadi kalau dia masih B itu tadi di mana B? B itu adalah, ini B benar ya, homosalat ya, di B ya, 290 sampai 320. Nah, ternyata kalau ditambahkan pelarut dia sudah 322. Oh ya, gitu teman-teman. Lumayan lah datanya. Ini kemungkinan gambar ini dia masih dia bulk ya, 29. Ini homosalat dalam bulk ya, karena dia 290 sampai 320. Padahal kalau dia molekul tunggal, sebenarnya bisa sampai 371. Gitu. Ini bisa nih kalau teman-teman mau coba riset di sini, mengembangkan ini bisa nih, paling cepat selesainya kalau mau diteruskan penelitiannya ini. Tinggal nanti ganti ya, karena mau melanjutkan Pak. Iya, ini kan sudah tahun ini sudah berapa tahunnya ya? Udah banget ya, 12 tahun ya. Cuman nanti harus ganti ya, karena kan ini pasti pakai metode lama ini Sindo masih PM3 ya, ini harus diganti dengan Affinitio, sehingga nanti bisa dapat data yang lebih akurat. Tinggal diulangi kan ya, diulangi dari awal ini semua, kemudian etanolnya divariasi. Menarik kan ya, tinggal dapat kayak gitu. Ya, sebenarnya sunblock itu sangat banyak sih sebenarnya kalau mau di seriusi ya. Ini kalau apa? Ini juga Pak Iqmal Pak, karena ini mestinya mahasiswa ini. Ini udah lama mestinya ya, 2007 ya, udah lama banget ya. Nah, gitu teman-teman. Itu tadi ya. Nah, ini selesai. Ini udah selesai tadi kita hitung. Cepat banget kan ya? Ya. Dengan server ini ya, servernya orang ya. Lumayan ini. Ini saya coba ya, saya downloadkan dulu, kita coba buka nih. Saya coba buka ya, saya geser dulu nih. Di NWChem tadi ya, NWChem Spectra, saya downloadkan ya. Kalau semester kemarin saya pakai Termius, dan ternyata ada yang lebih bagus ya. Ini juga saya dapat kemarin pas ikut di pelatihan di Undip itu. Ini ternyata ada yang lebih enak pakai untuk nyambung ke server ya. Ini pakai MOBA Exterm, enak pakainya. Jadi bisa langsung download. Kalau kemarin kan kita butuh aplikasi lainnya. Mas Karisma yang kemarin ikut semester kemarin ya pakai Termius. Ya Pak. Ini MOBA Exterm Mas. Ini MOBA Exterm. Enak makanya. Saya baru tahu pas ikut kemarin tuh. Core ya tadi tuh apa ya tadi tuh? Core ya.
ini ya. Ini ya. Iya, Pak. Oke. Pak, berarti itu bukan kepunyaannya Undip ya, Pak? Itu mungkin ada Iya, pihak pihak ketiga. yang lain gitu, Pak? Iya. Pihak ketiga. Iya. Oh. Dia Undipnya cuma, bahkan dia kan di sini kan ada portofolionya, kalau kita lihat portofolionya salah satunya Undip. Nah ini ya, ini tadi ininya ya. Sekarang kita coba buka di sini. Saya bukakan di file open, dari di download ya. Di F ya, F. Dia F ini ya. Nah ini ya tadi molekulnya ya. Ini tadi namanya apa? Namanya oxybenzone ya. Ini tadi kita gambar ya, oxybenzone. Oxybenzone apakah secara teori ini wow benar ya, lumayan ya. Wow, dia punya spektra di 330 dan 360 ya. 330, 360 ya. Oke, dia UVA, UVP ya. UVA, UVP ya, benar ya. 330 dan 360. Ada di dua emang ya. Dia memang punya spektra di situ ya. Dia bisa menyerap dua spektra. Oke. Dan mana tadi tuh? Ini ya. 330 dan 360 kan. Tapi itu tadi kan ya. Ini kan belum masih molekul tunggal ya. Oke, menarik ini. Iya, tapi lebih banyak di UVB ya, 330 ya, 330 berapa ini? 330. Harusnya entah ada label kalau nggak salah tuh. 330. 330 itu kan UVA ya. Sudah di UVA ya. Iya, oke. Oke, itu ya, itu kalau sunblock ya. Sunblock banyak yang bisa teman-teman teliti kalau mau menekuni itu ya. Cari aja itu di Scholar ya, di Google Scholar itu sunblock. Cepat ya ternyata. Iya, saya cuma penasaran ya, pengen nyoba gimana sih kalau kita pakai server yang sudah dioptimasi dan terus coba, wow keren banget ya. Ini berapa ini? Saya ini detik ya. 1282 ya, coba ya. Enggak matematikanya. 20 menitan, Pak. 20 menitan ya? Ya. 20, nggak nyampe 30 menit ya? Dan itu TDDFT ya? Itu TDDFT itu lebih lama ya, kalau TDDFT itu lama. Berarti kalau optimasi paling 10 menitan ya? Oh, ya. Cepat ya. Kalau pakai ini ya. Saya nggak tahu ya kalau tempat lain, apakah ada. Dulu di LIPI ada dulu, tapi sekarang nggak jalan lagi kayaknya. Kalau yang punya ITB, karena itu kan ITB kan punya kampus ya, bukan komersil. Punya kampus bukan komersil, jadi ya server umum sih. Dulu yang waktu saya tesis S2, server umum. Kita running-nya tetap ngetik NW gitu ya, nggak pakai apa-apa. Tapi kemarin saya ikut pelatihan Yanmos-nya HKI, Himpunan Komputasi Indonesia. Nah itu sudah pakai konfigurasi. Cuma nggak tahu itu punyanya siapa, ITB atau siapa. Tapi itu udah konfigurasi juga. Cuma bukan komersil ya. Nggak beda sama punyanya Epson ini. Epson ini komersil. Oke. Jadi kalau buru-buru memang enak pakai Epson ya. Terus kalau nggak buru-buru ya masih lebih nyaman pakai yang murah-murah. Yang gratis, Pak. Oh, perlu gratis ya. Iya. Oke, ini kalau sunblock ya. Kalau teman-teman cari sunblock. Ini juga mati ya, kayak buat ini ya Allah. Ini sunblock ya. Ini udah kompleks nih, tinggal kompleks. Ini komposit. Ini nanopartikel dia. Udah lumayan jauh ya berkembangnya. 2015 nih. Ini udah jauh banget ya. Ngetik sana nih. Ya, udah jauh berkembang ya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri apa yang bisa dipelajari di situ. Oke, itu kemudian UV yang bisa dipelajari juga adalah ini sayang kok tidak tampil ininya ya. Oke. Sebentar, mudah-mudahan saya masih bisa buka ya. Bisa juga, cuma ini ada teori banget ini ya.
Oke, saya coba ini dia satu. Nah, ini atau saya buka yang ringan. Tadi saya berusaha running tadi tuh. Ini dia. Oke, ini tadi saya coba ya. Saya coba tadi siang pakai Orca juga. Oke. Ini teori spektroskopi ya sebenarnya. Kalau teman-teman perhatikan ya, ini 89 ya, 89. Ini 7, 6, 5. Oke. Gini. Saya mau tunjukkan. Cuma tadi ini asal saya hitung saja sih, tidak saya optimasi dulu ya. Makanya pas saya buka loh, kok datanya jelek banget. Oke. Ini juga sering digunakan oleh orang-orang yang penelitian spektro. Ya, Ctrl F. Step. Oke, bukan itu. Nah, ini dia. Oke. Nah, gini. Saya udah datanya kurang bagus tapi nggak apa-apa, saya tunjukkan ke teman-teman. Gini. Saya di-open aja. Di-open ini tadi. Nah, ini ya. Ini Ethena ya. Ini Ethena. Ini CC. Ini ya. Ini CC. Ethena kan ya. Nah, tadi itu saya hitung. Salah. Ini tadi saya hitung spektranya. Ini spektranya. Ya, ini step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, step 7, step 8, step 9, step 10. Ya, yang muncul adalah step 2. Ini ya, 137. Sama yang tinggi lagi mana? Ini kecil banget ya. Ini kecil, sama step 10. Step 10 ini. 96 kan ya? Oke. Kalau kita lihat di datanya, step 2 itu dari 3A ke 9A, 4A ke 12A, 5A ke 13A, 7A ke 3A, 8A. Sama step 10 ya. Step 10 itu ada 5 ke 11, 6 ke 10. Maksudnya gini. Ya. Maksudnya gini. Nah, gini teman-teman. Bentar, kok nggak mau ya? Bentar. Apa karena keyboardnya ya? Oh, ini dia. Jadi dia aneh dia tuh. Oke, dia. Jadi ini HOMO. Bentar. Gimana cara menampilkan elektronnya? Ini ya. Enggak di. Ini bisa tampilkan elektronnya di sini kok. Saya bingung ya. Ini kayaknya ya. Oh, ini sorry ya. Ini ya. Jadi ini HOMO, ini LUMO. Tapi itu anehnya ya. Saya agak bingung juga ya. Ini tidak harusnya ya. Kan kalau teman-teman buka sebentar. Ethena ya. Ethena molecular orbital. Ini saya tunjukkan ini terakhir ya. Ini bagian terakhir mau tunjukkan. Ini maksudnya saya mau sampaikan bahwa kita juga memang harus hati-hati ketika memilih metode ya. Ini nih. Ini berarti kan ini tadi nomor 87543 ya. 87453. Ini berarti ya. Ini 8 7 8 7 6 ya 5 4 3 ya kan 5 4 3 di sini. Tapi kalau kita gini, kalau teman-teman belajar di spektroskopi ya, yang paling mudah untuk mengalami eksitasi elektron itu adalah pi ke pi bintang kan ya. Pi ke pi bintang. Itu yang paling mudah itu ya. Jadi perkiraan saya tadi itu ini bisa 8 ke 9 atau mungkin 7 ke 9 atau mungkin ini berapa? 5 ke 9 gitu ya. Tapi kalau kita lihat data di sini ternyata spektroskopinya ini ya, titik banyakan dari 5A ke 11A, jauh banget ya. 5A ke 11A, 6A ke 10A. Kemudian di sini 3A, 9A. Kok ini lumayan nih, 3A, 9A ya. Ini dan ini dan ini. Ya, nah ini juga sering. Nanti dipersenkan ya. Nanti ini dipersenkan. Yang ini ya, energinya dipersen. Ya ini. Nanti energinya dipersenkan sehingga nanti dapat datanya seperti ini.
dipersenkan itu. Cuma saya belum pernah ya, belum pernah mencoba menghitung seperti itu karena kok kayak mumet juga lihatnya. Nah ini, jadi kayak gini teman-teman ya. Nah, jadi dia gini cara dia nanti dihitung. Ini berarti ada 4 set ya, 1, 2, 3, 4. Nanti dihitung dia persennya. Jadi panjang gelombang 341 itu kontribusinya dari HOMO minus 3 ke LUMO 18% ya. Kemudian HOMO minus 2 ke LUMO nanti 11% ya. Kemudian dari HOMO ke ini nanti 67%. Nah, ini cara menghitungnya. Cara menghitungnya kalau di Orca itu nanti teman-teman bisa pakai data stat ini. Ya. Nanti ini kan energinya ya, ini energinya tapi masih dalam AU ya, dalam AU, ini dalam AU ya, tapi energi AU saya nggak tahu ini persaingan di mana ya, mungkin bisa dicek lagi karena saya belum pernah, cuma tadi saya cek oh ternyata dia ngambilnya dari situ ya. Ini kalau teman-teman lihat jurnal nanti akan banyak ketemu yang kayak gini, sebenarnya ada satu aplikasi tapi pakai Gaussian ya, dia langsung otomatis memperlihatkan, menghitungkan, dia langsung menghitung ya. Kalau ini dia pakai Firefly ya, dia pakai Firefly. Saya belum pernah nyoba Firefly-nya, aplikasi Firefly. Dia langsung dihitungkan persen-persen kayak gini. Itu ini yang kontribusi minor ya. Oke, sekira itu ya teman-teman untuk spektroskopi ya. Banyak sebenarnya ya, tergantung minat teman-teman di kimia. Ya karena minat di kimia itu beda-beda ya. Kalau di katalis ya larinya ke katalis ya, kalau energi alternatif nanti mungkin larinya ke surya, kalau senyawa organik mungkin larinya ke sunblock dan lain-lain gitu.